Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari Jumat ini pada tanggal 26 Juni kita bisa berkumpul online kembali ya di acara yang sangat menarik tentunya. Ini acara dari alumni Juragan Series, di mana Juragan Series ini narasumbernya adalah berasal dari para alumni Akatel yang alhamdulillah sudah banyak yang sukses. Nah, salah satunya hari ini kami hadirkan alumni kita di tengah-tengah kita, namanya Kang Sandi Priyatna. Saya panggilnya Kang Sandi lagi, Akang lagi karena ini dari Sunda nih. Sama asalnya dari Sukabumi ya Sandi ya? Iya, ya betul Bu, sama Bu Ade. Sama saya, tetangga saya. Ya, Kang Sandi Priyatna ini alumni Akatel angkatan 8 atau masuknya tahun 2009 kalau nggak salah ya. Ya, betul Bu Ade. Ya, kebetulan Sandi ini juga pembimbing PA-nya saya ya Sandi ya. Tentang network, tentang SDM ya. Apa ya? Lupa waktu itu analisa BlackBerry kayaknya. Analisa paket data BlackBerry. Bukan lagi. Ya, itu. Oh, saya pembimbingnya Bu Ius kayaknya, Bu. Oh, Bu Ius ya? Iya. Yang bikin ini siapa? Yang bikin cloud itu siapa? Siapa ya? Namanya? Mungkin Syekh Maulana kayaknya nih. Oh iya, Syekh Maulana. Baiklah kalau gitu. Sebelum Kang Sandi menyampaikan kisah hidupnya, ya kisah hidup dari zaman mahasiswa, kemudian lulus, bekerjanya di mana, sampai dengan sekarang itu usahanya apa. Mungkin sedikit saya menyampaikan dulu untuk CV-nya Kang Sandi ini, namanya Sandi Priyatna, panggilannya Sandi ya. Kemudian tanggal lahirnya 19 November tahun 1991, masih sangat muda. Alamatnya Jelambar, Kebun Pisang nomor 44, Jakarta Barat. Nomor handphonenya kalau ada yang mau nyatet boleh, nanti ada yang mau konsultasi bisnis atau mau ngajak kerjasama gitu, 08788084242. Emailnya di sandipriyatna@gmail.com. Data pendidikan terakhir alumni Akademi Telkom Jakarta, lulusnya tahun 2000, sekitar 2011 ya. Beliau pernah bekerja di Huawei Service selama 5 tahun. Dari awal lulus sampai 5 tahun yang lalu ya. Iya. Dan sekarang beliau sedang menekuni atau fokus di bisnisnya. Nah, bisnisnya apa? Nanti kita akan simak paparan dari Kang Sandi ini. Mungkin tidak lama-lama ya, langsung aja Kang Sandi silahkan menyampaikan kisahnya, menyampaikan mungkin perjalanannya mulai dari di Akatel, kemudian lulus Akatel, sampai membangun bisnis itu bagaimana sih memulainya dan sekarang itu seperti apa. Dan terutama mungkin di tengah COVID-19 ini ya, bagaimana supaya bisnisnya tetap berlangsung gitu ya. Kang Sandi, silakan Kang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebenarnya pas kemarin saya diajakin sama Bu Ade gitu, cerita sedikit nih, nggak diajakin ayo kita sharing-sharing yuk sama alumni mahasiswa gitu kan. Saya sebenarnya kata saya belum siap ini karena saya belum apa-apa lah gitu, saya juga masih banyak belajar, masih gabung komunitas gitu. Jadi kata Bu Adi nggak apa-apa gitu, sharing-sharing aja deh. Ya udahlah, akhirnya ya udah nggak apa-apa lah gitu kan, sharing. Nah, jadi ceritanya saya ini kan kuliah nih di Akademi Telkom angkatan 8. Nah, terus saya mengenal bisnis ini sebenarnya udah dari SD ya. Udah dari SD saya udah di sama mamah itu suruh jualan es ke sekolah. Jadi sekolah itu saya bawa kelas 2 SD atau kelas 3 SD itu saya udah nenteng termos 3 tuh ke sekolah. Kalau nggak mau es itu, nggak mau bawa es, saya pulang dicubitin tuh sama mama. Waktu itu saya nggak ngerti gitu kan, kok mama itu jahat banget gitu.
waktu dulu itu belum paham sekarang itu jadinya apa ya, jadi kebiasaan ke sayanya itu nggak paham gitu. Nah waktu itu saya nyalahin aja, kenapa kok mama tega gitu, yang lain-lain kayaknya nggak diperlakuin seperti itu anak-anak yang lain itu. Nah saya waktu SD saya udah jualan es, pulang sekolah juga kadang jualan es. SMP sama juga, saya udah seneng cari uang sendiri gitu. Saya mulai kadang suka jual-jual apa sih, sayuran gitu. Saya suka titip-titipin ke mama, titip jualin dong, kebetulan mama kan ke Jakarta nih, dari Sukabumi ke Jakarta, saya titip-titipin. Terus pulang saya dapat duit, labanya dikasih ke saya gitu. Nah pas SMA juga, nah awalnya saya mengenal bisnis sebenarnya pas pas SMA gitu. Jadi pas SMA itu saya tuh ceritanya ditawarin gabung multi level marketing MLM dulunya. Nah di situ itu saya pas awal itu dibentuk kayak karakter gimana caranya supaya kita itu bisa punya pengembangan diri, supaya kita itu punya passive income. Jadi kita waktu dulu itu gimana caranya kita bikin sistem, dengan sistem itu kita bisa dapetin uang tanpa kita kerja gitu. Nah itu pikiran saya tuh di situ, gimana nih caranya ya. Salah satunya waktu dulu tuh kepikiran saya ngebangun sistem gitu. Nah di situ pola pikir saya tuh waktu pas SMA tuh udah beda. Jadi kayaknya tuh saya ngerasa lebih tua duluan gitu dibanding teman-teman saya gitu. Karena saya waktu SMA itu saya udah punya impian. Jadi saya udah punya dream book nih, satu tahun 2 tahun lagi saya harus punya apa. Padahal saya waktu itu masih di SMA gitu. Nah singkat cerita, saya dari Sukabumi pindah ke Jakarta. Saya kuliah di Jakarta. Nah setelah kuliah di Jakarta, jiwa bisnis saya tuh mulai lagi tuh, kata saya nih gimana nih, kebetulan waktu itu saya baru pertama tuh punya pacar di Jakarta tuh. Nah, habis punya pacar di Jakarta gimana, kata saya ngobrol sama dia tuh, kebetulan cewek saya waktu itu orang Padang tuh. Jadi kan suka diajak prihatinnya mau lah ibaratnya gitu. Saya gimana nih, kebetulan kan mama juga kan waktu itu jualan di pasar lah gitu, nggak enak lah saya jalan-jalan nonton pakai uang mama gitu kan. Akhirnya kata saya gimana caranya nih supaya saya dapetin uang tapi kita bisa jalan-jalan nggak minta ke orang tua gitu. Akhirnya cobalah, kata saya kita bisnis yuk, kata saya gitu. Awalnya itu saya bisnis hijab tuh di situ tuh. Padahal saya cowok tuh, bisnis hijab tuh sama cewek saya itu. Jadi saya masih ingat banget, saya dikasih modal sama mama itu 450.000. Saya 450.000 dikasih modal. Saya berangkat ke Tanah Abang. Saya ngambil beberapa potong kerudung gitu. Saya ambil beberapa potong kerudung. Terus ada juga yang cuman saya fotoin doang gitu. Dan saya juga waktu awal nggak sedikit gitu dapat kayaknya yang punya toko tuh kayaknya kan kadang-kadang suka ketakut dicuri lah gitu fotonya. Mereka jangan foto nih, jangan foto gitu, kayak gitu. Sedangkan kita kan dipoto terus kita maksudnya mau kita tunjukin ke teman-teman kita gitu. Ada yang mau beli nggak, teman-teman pacar dulu gitu. Nah akhirnya makin kesini tuh jalan tuh bisnis kerudung gitu kan. Tapi waktu itu saya belum mengenal bisnis online. Nah pas udah itu saya pulang kuliah, kadang pulang kuliah itu saya suka jualan itu di pasar. Jadi saya ngegelar lapak di bawah tiang listrik. Itu saya waktu masih kuliah itu gelar lapak, saya ngobrol kerudung, ini kerudung murah gitu kan. Saya nggak jual mahal gitu, dan sebagian juga dibawa sama pacar saya dijualin gitu. Nah setelah itu saya sekitar semester 6 akhir saya mutusin buat ngelamar kerja tuh. Waktu itu saya masih sidang ngelamar kerja, dan itu luar biasanya Akademi Telkom. Pas saya ngelamar kerja itu saya masih inget banget, itu 18 atau 23 itu yang diinterview. Ya, ada lulusan UI, ada lulusan Trisakti, dan yang inget-inget tuh yang itu Trisakti sama UI itu. Dan yang diambil itu cuma satu, itu saya. Dan itu saya semester 6 hanya dengan nilai IPK aja. IPK itu kecil, cuma 2,75 kalau nggak salah. Dan itu bisa ngalahin kampus-kampus yang gede gitu. Padahal di situ itu kan saya kan kebetulan kerja kan bareng ini
bareng sama banyak orang luar juga lah gitu, banyak orang Cina sama orang Cina lah, banyak orang Cinanya di situ, jadi kita harus bisa bahasa Inggris. Kata saya kasih waktu dong, kata saya 1 bulan buat belajar bahasa Inggris, karena saya belum bisa ngomong bahasa Inggris waktu itu. Kata saya lah awal aja lah, kasih waktu. Nah lama kelamaan akhirnya saya kerja di situ. Nah di situ saya ketemu sama senior saya di situ, tapi bukan dari Akatel, maksudnya abang-abangan di kantor gitu. Nah terus dia bilang katanya, nah dia orang yang ngenalin bisnis online ke saya, yang digeluti sama saya sekarang gitu, sampai sekarang. Jadi dia bilang waktu zaman dulu tuh ada zamannya Toko Bagus, mungkin pasti tahu ya, Toko Bagus yang sekarang ganti jadi OLX gitu, sebelum ada Tokopedia, Shopee, Lazada gitu. Nah terus dia bilang katanya, lu mau nggak jualin handphone gua ini? Katanya dia kebetulan banyak barang-barang handphone black market gitu. Mau nggak lu jualin handphone gua? Katanya dia bilang gitu. Nanti untungnya buat lu nih 50.000 katanya. Ya udah deh, mau gimana caranya? Katanya. Ya udah, ntar ada orang yang ngehubungin lu katanya gitu. Nah terus saya ya udahlah katanya. Akhirnya saya singkat cerita, ternyata ada yang ngehubungin saya. Terus katanya, bang ini jual handphone gini-gini ya? Iya gitu. Terus dia bilang, ya udah ya COD ya. Nah akhirnya jadi ketemuan, saya jual barangnya dan saya dapat 50.000 tuh. Nah di situ saya punya pikiran, wah kata saya ternyata bisnis online ini enak juga ya, kata saya gitu. Jadi kita nggak mencakup di wilayah itu di situ-situ aja, karena kan saya jual kerudung kan cuma di situ-situ aja gitu, di bawah tiang listrik sama teman-teman pacar saya gitu. Nah akhirnya saya belajar gimana cara masukin produk. Saya coba masukin produk tuh ke Toko Bagus atau yang sekarang OLX. Nah ternyata itu responnya bagus juga, banyak banget ordernya. Nah setelah banyak order, saya makin lama tuh waktu kuliahnya itu udah akhir lah, tinggal revisi. Makin banyak saya juga agak keteter juga tuh waktu itu. Akhirnya saya coba buat cari karyawan waktu itu, karena kan saya kan kerja kan nggak bisa lah gitu kan terus-terusan harus berangkat pagi kerja terus lagi pulang sore saya langsung ke Tanah Abang ambil barang gitu, capek banget gitu. Karena pas waktu itu juga saya sampai masuk rumah sakit 2 kali tuh gara-gara itu gitu. Jadi berangkat pagi kerja, pulang sore, dari sore saya ke Tanah Abang saya langsung ke rumah, dari rumah itu packing barang, kadang nyampe jam 12 malam, jam 1, kadang nyampe pagi lagi gitu saya packing barang. Nah akhirnya saya coba, waktu saya kerja itu saya coba untuk rekrut orang. Saya waktu itu pertama rekrut 1 orang. Nah, pada rekrut 1 orang, saya masih kendali ini di sana, di kantor. Saya kendaliin di kantor, saya bagi waktu lah, tapi tetap waktu itu saya yang belanja, dia yang jadi CS-nya gitu di rumah itu. Terus juga masih nggak kepegang juga, karena kadang-kadang ada di kantor gitu, balas email ternyata ada juga nih dari customer telepon, ini barang kok belum dikirim, ini barang ini ada warna apa aja kerudungnya gitu. Waduh kata saya nih, akhirnya saya nambah lagi ya karyawan tuh, dari 1 jadi 2. Pas dari 2 masih nggak kuat juga, saya tambahin lagi sampai jadi 3 gitu. Nah akhirnya pas di situ kata saya, waduh kata saya ini kayaknya nih makin keteter gitu, karena waktu itu lagi boomingnya awal-awal online gitu. Kata saya, wah ini nggak bakalan bisa nih kayaknya gitu kan. Akhirnya saya perhitungan gitu kan, kata saya kalau saya keluar ini gimana ini kerja gitu. Saya kan bilang juga sama orang tua waktu itu, Mah gimana mah kalau misalkan Sandi keluar kerja gitu. Terus kata mama, wah katanya jangan, katanya ngapain, katanya kuliah, katanya gitu, udah kerja enak katanya, kalau misalkan emang ujung-ujungnya katanya keluar kerja, katanya nyari kerja susah katanya gitu. Akhirnya pas udah gitu, kan waktu itu kan saya kan punya cicilan juga tuh, jadi saya udah punya cicilan mobil tuh, jadi saya pas lulus 1 tahun itu saya udah punya cicilan mobil tuh, karena impian saya tuh itu tuh pengen punya mobil itu tuh. Jadi saya punya cicilan, kata saya la haulalah, kata saya, Allah
pasti punya rezeki gitu. Pasti ngasih rezeki lebih lah ke saya gitu kan. Saya niat keluar, yang penting saya udah ketutup dulu cicilan, saya nggak muluk-muluk. Saya kalaupun saya nggak bisa makan, saya bisa minta ke mama lah gitu kan, yang penting cicilan ini gitu kan. Akhirnya udah karyawan 3, saya fokus, kata saya saya pengen fokus di bisnis gitu kan. Nah, akhirnya saya keluar kerja dari Huawei Service, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu mungkin ya saya keluar kerja itu. Nah, setelah keluar kerja, saya fokus di bisnis. Nah, saya kembangin bisnisnya dari tadinya kerudung, saya coba ke oleh-oleh haji. Nah, kebetulan papa waktu itu mama berangkat haji, kata papa, nih papa punya nih ini katanya kenalan importir kurma katanya gitu. Oh, oke deh Pak, coba nanti Sandi hubungin ke sana gitu. Nah, datang, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, lobby-lobby, ternyata dia bisa ngasih barang ke kita gitu. Nah, terus lagi waktu itu kan kalau oleh-oleh haji kan suka ada tasbihnya tuh. Nah, saya belilah tasbih ke pasar pagi. Nah, kok kata saya di pasar pagi itu kok banyak souvenir pernikahan, kata saya. Kenapa nggak saya coba aja souvenir pernikahan, kata saya jual juga gitu. Kebetulan waktu itu souvenir masih jarang juga di online gitu kan. Nah, saya jual juga tuh souvenir pernikahan. Nah, akhirnya di situ saya karyawan jadi makin banyak tuh, dari 2 orang jadi sekitar 5 atau 8 orang waktu itulah. Sekitar 2 tahun yang lalu mungkin ya, 8 orang gitu. Nah, akhirnya saya jalanin. Nah, pas ada kendala tuh pas waktu itu. Jadi saya kan belanja banyak terus tuh. Entah itu belanja oleh-oleh haji, entah itu belanja souvenir pernikahan. Nah, itu jadi pertanyaan buat bos-bos besarnya itu, bos-bos souvenir sama bos-bos oleh haji itu gitu. Nah, pas udah gitu ada masalahnya itu, si yang bos souvenir sama oleh-oleh hajinya itu dia online juga gitu. Jadi kita beli nih beli barang ke importir kita. Nah, dia itu jual juga di tempat yang sama, contohnya di Shopee, di Tokopedia atau di Lazada, barang di tempat yang sama dijualnya dengan harga yang sama ke kita. Nah, itu hancur harganya gitu. Nah, itu titik benar-benar titik terendah saya lah waktu itu gitu. Jadi pas itu kata saya, gimana nih caranya nih, karena saya kan udah nggak kerja gitu, gimana caranya supaya saya bisa terus jalan bisnis gitu, karena saya mikirin karyawan saya juga yang waktu itu gitu. Karyawan saya pikirin, waduh, kata saya ini harus tetap jalan. Oke lah, mereka kata saya ke saya gitulah gitu kan, dia kan ibaratnya pasarnya saya kan, dia jualan juga di pasar yang sama gitu. Akhirnya pas sudah gitu saya mutusin waktu itu, kata saya, wah harus cari importir tangan pertamanya, kata saya. Wah, saya cari tuh gara-gara awalnya itu gara-gara si supplier saya itu jualan online. Nah, akhirnya saya cari tuh oleh-oleh haji itu supplier tangan pertamanya tuh di mana, yang langsung dari Arabnya lah ibaratnya. Akhirnya saya ketemu tuh. Nah, di situ saya udah bisa kendaliin harga lagi tuh. Terus yang souvenir pernikahan ini, kata saya, waduh gimana ini, nggak bisa kendaliin harga gitu. Akhirnya saya juga, kata saya ini, saya harus beli mesin, kata saya. Akhirnya saya beli mesin juga, beli mesin buat pengrajin, buat cetak souvenir pernikahan gitu. Mesin injection namanya. Nah, setelah itu singkat cerita nih, sampai sekarang alhamdulillah order saya makin banyak gitu, karena saya jadi orang tangan pertama gitu sekarang ya. Souvenir pernikahan saya coba untuk sekarang ini kuasain pasar lah gitu, karena saya produksi sendiri gitu, dan oleh haji pun sama seperti itu gitu. Nah, terus tadi kalau untuk sekarang ini karyawan saya, kalau yang di sini sih kita ibaratnya back office kecil-kecilan lah ibaratnya gitu. Kita ada 10 orang, terus kita ada ngeberdayain juga ibu-ibu gitu, karena kan souvenir pernikahan itu kecil-kecil kan ya. Jadi nggak mungkin lah saya kemasin sendiri gitu. Jadi saya ada kerjasama sama ibu-ibu di daerah Tangerang, Sepatan gitu. Jadi saya nih kalau misalkan yang dari pabrik saya kan ada di daerah Benda,
di Jati Jengkol. Nah, jadi yang barang dari situ itu dibawa dulu ke Sepatan, nah nanti dari Sepatan Tangerang dibawa ke sini lagi gitu, ke Jelambar kayak gitu. Nah terus kemarin juga saya sempat terpukul juga sih pas corona gitu. Pas corona waduh bener-bener hancur banget itu omset. Mungkin Bos Syah Maulana juga pasti ngerasain lah itu gimana gitu kan. Bener-bener parah banget itu. Jadi waktu itu kan nikah kan nggak boleh ya, hanya boleh akad aja gitu. Resepsi nggak boleh. Terus yang haji juga kan nyampe sekarang nggak dibatalin kan, haji sama umroh gitu nggak boleh. Ya saya bisa jual apaan gitu kan. Nah itu tadi pertanyaan Bu Ade gitu, gimana caranya saya menghadapi krisis ini gitu. Kalau saya sih gini sekarang, apa yang bisa saya jual, saya bisa jadi duit, masih bisa anak-anak kerja, saya jual gitu. Nah terus saya pikir nih, apa yang kira-kira waktu masih krisis, tapi tetap dibutuhin, tetap pasti dibeli gitu. Nah kata saya, wah ini pasti ini berhubungan sama sayur mayur nih gitu kan. Nah sekarang juga saya jualan itu gitu, jualan sayur mayur online gitu. Jadi sayur mayur online. Jadi kayak jual tomat gitu, jual kentang, ya jual sayur, ada ikan asin juga gitu kan. Karena untuk karena menutupi kos buat karyawan ini gitu. Karena kalau misalkan kita nggak kayak gitu, oleh-oleh haji kita nggak keluar, souvenir pernikahan kita nggak keluar gitu kan, gimana kita karyawan gitu kan. Saya sih sekarang mikirnya kalau nggak mikirin diri sendiri, wah gimana nih gue untung berapa, saya nggak mikirin kayak gitu sih. Saya yang penting sekarang karyawan bisa nutup karyawan aja lah kayak gitu. Kayak gitu mungkin Bu Ade, itu pengalaman saya Bu Ade. Mungkin sambil bertanya aja ya dari teman-teman gitu. Pengalaman yang bagus menurut saya ini dari SD, ternyata ya memang sudah ada bakat ya, nenteng es gitu ya. Rata-rata sih ya teman-teman yang sukses di bisnis ini ternyata bakat gitu sudah banyak yang terasa dari ini. Saya juga ingat Sandi ini waktu kuliah pun Sandi sempat jualan juga ke kami ya, ke dosen, gula merah gitu ya, kerudung iya, gitu. Saya ingat banget ya. Benar gitu. Ya. Oke, mungkin langsung aja ya dari teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang mau, silakan lah. Nanyanya jangan yang susah-susah ya, nanti kalau yang susah-susah nih dijawabnya sama senior saya. Saya mau nanya Bu Ade, boleh Bu Ade? Ya boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Bu Ade, maksudnya untuk Sandi ini sekarang usahanya apa aja yang berjalan dan udah punya berapa karyawan nih? Untuk itu aja deh, yang gampang aja Bos. Untuk sekarang sih saya bisnisnya yang saya fokusin bener-bener ya, saya fokusnya bener-bener di oleh-oleh haji sama souvenir pernikahan gitu. Itu sih yang saya benar-benar seriusin. Tapi next time-nya saya ada niatan pengen balik lagi ke hijab gitu. Ada niatan, jadi yang souvenir pernikahan sama oleh-oleh haji itu nggak ditinggalin, tapi nanti pengen tambah lagi gitu. Itu karena sekarang ini kan yang pernah Bos Syah Maulana Iksan selalu bilang gitu kan, jadi bisnis itu harus pakai sistem biar kita bisa jalan-jalan. Nah kayak gitu. Jadi kita ini sekarang walaupun kita sekarang live job nih, bisnis kita tetap jalan gitu. Saya kan kebetulan di atas nih, karyawan lagi di bawah tetap jalan gitu. Jadi nggak usah kita tungguin kayak Bos Maulana kan, ini nyantai nih, enak nih di rumah kan, karyawan kan kerja kan gitu. Nah seperti itulah gitu. Terus kalau karyawan yang tadi, jadi saya kalau di ibaratnya back office-nya lah, kalau Bos Maulana kan ada kantornya lah, kalau saya kan enggak, di back home. Kalau saya kan di rumah ada 10 orang, di toko ada 2, sama ibu-ibu lah sekitar 20 orangan lah yang industri rumahan gitu. Jadi buat pengrajin souvenirnya gitu. Jadi ngebungkusin souvenir lah gitu Bos Maulana. Berarti 30 lebih ya Bos? Ya kalau yang ibu-ibu sih ya kan itu kan cuman inilah, maksudnya sampingan lah ibaratnya. Kalau yang ini sih kita ada 12-an sih. Sama di pabrik ada 4 orang. Oke, udah Bu. Oke, terima kasih.
Bang Maulana sama Kang Sandi. Ya mungkin dari teman-teman alumni yang lain atau teman-teman mahasiswa, ini kebetulan peserta hari ini lengkap ya, alumninya juga lumayan banyak. Terus mahasiswa juga ada, hanya mahasiswa sedikit berkurang karena hari ini kebetulan ada yang sedang UAS ya. Untuk angkatan 17 sama 18 ada yang sedang UAS. Ya silakan ada yang lagi remet, Bu. Oh, lagi remet juga, lagi remet. Ya, silakan teman-teman yang lain boleh nanya bebas kok apa saja. Nanti juga mungkin untuk yang teman-teman belum nikah mau pesan souvenir bisa nih di Kang boleh. Calonnya belum ada, Bu. Koleksi. Waduh. Ya kan belum lulus dulu. Souvenir dulu, Dit. Pede. Udah sekolah. Jodoh belakangan. Follow alam udah itu. Kalau tadi saya tangkap dari Kang Sandi ini, kunci utamanya jangan malu juga ya, Sandi ya. Benar. Tuh, mahasiswa yang nawarin gula merah ke dosennya sih Sandi loh. Mahasiswa yang lain, ya. Jadi saya mau cerita dikit ya Bu Ade, boleh Bu Ade? Ya, bentar, ya boleh sebentar. Itu Mas Ilham sebentar ya Sandi. Mas Ilham udah ngangkat-ngangkat itu kayaknya ininya ya, giveaway-nya ya. Udah ngangkat-ngangkat apa tuh Mas tadi? Giveaway-nya Mas Ilham, unmute Mas Ilham. Apa tuh? Siap Bu. Ya ini buat manasin aja. Selamat siang semuanya. Ini buat manasin aja nih. Tetap masih dengan series webinar ini. Kita akan bagi-bagi hadiah juga kali ini. Ya seperti yang bisa dilihat kita ada VR box ya. Ya ready aja untuk hari ini gitu ya. Ya. Siap. Ya lanjut Kang Sandi. Tanya Dit. Hari Senin Kang Sandi silakan Kang Sandi ya. Nah, jadi gini teman-teman semua nih khususnya buat mahasiswa nih ya. Jadi ini saya bukan mau ngajarin lah, maksudnya mau sharing aja lah, ibaratnya saya nih ke kalian ini ke Ade lah gitu kan. Jadi ayo sekarang nih waktunya sekarang gitu. Jadi jangan leha-leha, jangan sampai nanti kehabisan waktu nih sekarang. Kalau misalkan sekarang ini kalian leha-leha, nanti ujung-ujungnya ya pasti dapatnya leha-leha gitu. Jadi kan ini kata Bos Syah Maulana Ihsan juga gitu. Jadi tiap orang itu punya jatah gagal yang berbeda-beda gitu. Pasti gagal gitu. Jadi kita abisin yuk mumpung masih muda, mumpung kita mungkin kalian ini belum pada nikah gitu ya, kita abisin nih gitu. Mungkin pasti ini diantaranya kan ada nih yang suka bisnis nih gitu kan. Apa itu mau jualan apa, jualan baju, atau biasanya kan anak kuliah tuh jualan baju tuh gitu kan. Misalkan ayo nih kita abisin jatah gagal kita, misalkan taruhlah jatah gagal kita 10, ayo kita abisin jatah gagal kita itu 8 lah sebelum kita lulus. Nah nanti itu tinggal kita ilmunya itu udah kita dapat. Contohnya kayak gini nih, saya suka dapat ilmu dulu, kata bapak saya kayak gini, kalau ada kebo katanya, ada kebo ke sawah katanya, satu hari dia nginjek lubang katanya, kedua kali, ketiga kali dia nggak mungkin nginjek lubang lagi katanya kayak gitu. Jadi kata saya, oh ya benar juga, itu kebo loh bukan manusia, kata saya kayak gitu. Jadi kita juga nih kalau misalkan gagal itu ketahuan, oh ini kita salahnya di sini loh gitu kan, berarti kita next time kita harus perbaiki gitu. Pasti bisa sukses kok gitu. Nanti juga kalau misalkan teman-teman gitu kan, saya seneng sih ya kalau misalkan ada yang kita, oh yuk pengen ngobrol ngobrol gitu kan, pengen belajar bareng, ayo gitu kan. Pasti Bos yang Maulana Ihsan juga nggak keberatan kok kita main ke kantornya gitu kan, belajar. Emang sih di awal itu malu, karena kita nggak punya uang pasti. Kita nggak punya uang, terus juga kita ini siapa gitu kan, nah itu malu. Tapi nanti kalau ketika kita udah sukses, kita udah bisa dipercaya orang lah ibaratnya, itu uang tuh gampang gitu, jadi malahan ditawarin gitu, entah itu masuk supplier kita, udah lu ambil aja nih gitu barang gitu kan, nanti bayarnya nanti gitu. Terus juga misalkan kalau misalkan mau pinjaman dari bank pun nggak susah gitu kalau misalkan kita udah besar gitu. Kalau di awal-awal emang mentalnya harus bener-bener kalau di awal gitu, kayak gitu mungkin Mbak Ade. Ya, oke Kang Sandi. Ya berikutnya
Mungkin dari teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni ada yang mau bertanya lebih lanjut lagi, silahkan. Itu sudah banyak dikasih clue ya sebenarnya tadi sama Kang Sandi untuk memulai bisnisnya gimana. Ya, Alvin, silakan Alvin. Saya waduh, pertama saya mau tanya. Apa namanya? Ini Bang mau tanya kalau apa namanya kebetulan kan dari saya pribadi pun juga bisnis juga Bang di rumah. Mantap. Apa namanya home industry di. Tadi Abang bilang daerah benda mana Bang sebelumnya? Mohon maaf Bang. Tahu Al-Amin nggak, Hotel Al-Amin? Benda Tangerang Jurumudi. Iya, Hotel Al-Amin. Pokoknya patokannya di Hotel Al-Amin, lurus dikit, ada pertigaan, belok kiri, lurus terus. Waduh, itu dekat rumah saya, Bang. Wah, bener tuh. Sekarang RW. Bang. Oh gitu, saya di situ dekat RWD-in. Nah, jadi ini Bang, apa namanya kebetulan saya di rumah tuh juga ada semacam home industry kuliner sih Bang, kayak contoh lah kayak risol segala macam sama busana juga ada. Nah, kalau buat di lingkup kuliner kan situasi kayak begini, kalau dari sisi market apa namanya alhamdulillah, maksudnya masih ada lah segala macam dari orderan dan sebagainya. Nah, kalau untuk dari sisi bisnis Abang ini kan dari busana, habis itu ada souvenir juga yang ibaratkan merchandise lah ya. Nah, itu cara Abang buat nargetin market di situasi kayak gini tuh gimana sih Bang, kok bisa tetap bisa jalan gitu loh, tetap bisa dapat nih segala macam orderan nih, padahal situasinya kayak begini nih, lagi kita sama-sama sulit-sulit semua lah ibaratkan begitu. Nah, kok apa bisa tuh Bang dari busana sama merchandise itu tetap dapat marketnya gitu Bang? Aja sih Bang. Ya untuk ini sih untuk pas kemarin ya, pas sebelum new normal kemarin itu kita benar sama juga kena impact. Jadi oleh-oleh haji sama juga kita nggak keluar, turunnya apa sih sama seperti pernikahan juga sama, turunnya itu bisa sampai bukan 50% lagi. Jadi dari omset itu dari 100% itu mungkin tersisa 30% omsetnya itu gitu. Jadi turunnya 70% lah omsetnya gitu. Jadi ngakalinnya kalau saya sih nggak mau ini ya, kita jangan berkeluh kesah sama keadaan lah ibaratnya, karena ini kan bukan kita doang gitu, banyak perusahaan-perusahaan lain pun sama yang kayak seperti itu gitu, ngalamin yang sama. Jadi kalau saya mikirnya apa nih kira-kira yang bisa masih bisa kita jual saat ini gitu, yang bisa kita ngasilin uang buat nutupin karyawan gitu, itu aja sih saya. Jadi kemarin saya itu yang saya bilang, saya jual pikiran saya itu gimana caranya yang di tengah pandemi seperti ini orang masih bisa beli dan harus beli gitu. Apa ya kan kayak ibaratnya beras gitu kan, terus lagi sayur mayur kayak gitu, bumbu-bumbu dapur kan mereka kan harus beli, kalau enggak kan gimana gitu kan. Nah itu saya jual itu gitu kemarin, ngakalinnya itu. Nah untuk sekarang kan udah new normal, sekarang sih udah mulai ini ya, udah mulai naik lah omsetnya gitu, nggak kayak kemarin banget gitu Mas Alvin. Oh, itu iya. Mungkin Mas Alvin. Jadi ibaratkan apa namanya baik kondisi pun kita juga lihat dulu nih yang lagi dibutuhin apa gitu sama customer kan segala macam gimana. Ibaratkan kayak prinsip kewirausahaan dasarnya kan kayak gitu tuh, targetnya apa gimana gitu sih. Oke. Siap Bang, itu aja Bang. Makasih Bang. Ya. Makasih Bu Ade. Tapi sekarang Mas Alvin masih jalan Mas Alvin? Alhamdulillah Bang, itu dari sebenarnya kalau yang dari saya ya sedikit cerita itu dari SD juga Bang posisinya Bang. Waduh, ini calon-calon ini. Jadi awalnya dari SD ini sama orang tua jualan anduk dulu Bang. Jualan anduk, terus baru ke spray segala macam sampai busana. Alhamdulillah ada butik di rumah sendiri, beralihlah ke kuliner, dan alhamdulillah Bang sampai sekarang Bang dari kelas 3 SD kalau nggak salah tuh. Kelas 2 sorry 2007 Bang. 2007, oh mantap itu. Calon-calon ini Bu Ade ini.
Next dipanggil juga nih. Betul, kenapa nggak pernah tawarin makanannya, busananya loh, itu Kang Sandi loh. Mahasiswa sering order risol Bu ke saya Bu. Coba. Nah kan mahasiswa, ke dosen dong. Ayo, challenge-nya ke dosen, ke dalam. Nanti Bu saya kirim sama ini. Bu. Mas Alvin. Ya, Mas Alvin udah ada gabung ke komunitas belum? Maksudnya kayak gini loh Mas Alvin, kalau kita ini Mas Alvin, saya maaf ya Mas Alvin, Bu Ade. Ini maksudnya saya nggak ada sama sekali net ngajarin, cuman sharing aja gitu ke abang sama ade lah ibaratnya gitu. Iya, jadi Mas Alvin ini sekarang ada gurunya nggak gitu? Ada guru atau mentor atau ada ikut komunitas nggak di kewirausahaan? Kalau atau di kampus ada? Masih belum sih Bang. Jadi kalau saya itu kebetulan kan dari mama saya tuh yang ngejalanin, saya bahkan yang ngebantunya lah segala macam. Nah, kalau buat belajar itu saya lebih ke ini sih Bang, lebih kayak survei aja gitu, ngobrol-ngobrol sama orang aja, sering-sering komunikasi gitu. Jadi belum ada kayak paten gurunya siapa nih atau komunitas mana, itu masih belum Bang. Jadi masih kayak lingkup sendiri aja gitu, lingkup rumah, masih dalam kota barat kan. Iya, karena itu juga ngaruh loh Mas Alvin ini yang guru saya juga nih Bang Syah Maulana Iksan nih. Jadi kata dia ini kita itu harus punya mentor gitu. Jadi kita harus kumpul sama orang-orang positif lah gitu, sama sepemikiran gitu. Jadi kalau kita ketemunya sama pemikirannya yang nggak sama kita, nanti ya ambiar gitu, berantakan gitu. Kayak gitu harus diasah juga gitu. Jadi kita nih kayak misalkan nih Mas Alvin nih kayak tadi bisnis yang tadi, gimana nih pengen ngembanginnya nih, kan kalau kita ada komunitas, entah itu di kampus gitu kan ada komunitas, gimana nih kita cara jualnya, kita jual di mana nih, apa kita bikin target, apa bikin inovasi apa gimana kayak gitu. Nah iya, makanya ibaratkan kalau yang selama ini dijalanin kayak menurut saya kayak stagnan sih. Jadi ya ibaratnya cukup buat apa yang dibutuhin di rumah aja lah, bahkan dari omset segala macam. Nah saya juga pengen target insya Allah gitu kan, kalau setelah lulus kuliah tuh pengen coba expand ngobrol-ngobrol sama siapa. Nah kayak gitu kan ada gambaran gitu loh, soalnya belum pernah di rumah tuh ada gambaran-gambaran yang lebih dari entah itu alumni atau segala macam dari teman-teman. Masih belum Bang, makanya saya sering ikut ginian nih. Bagus Mas Alvin. Jadi kita sih harus banget ya itu, kita harus punya mentor. Ibaratnya kita mau belajar mobil aja kita nggak bisa sendiri, harus kita ada teman. Kalau kita belajar sendiri nabrak lah kita kan. Sama juga di bisnis juga harus seperti itu gitu. Minimal kita punya teman yang sepemikirannya sama gitu sama kita gitu. Jadi kita bisa sharing sama dia gitu. Terus juga yang paling pertama itu impian juga tuh, itu yang paling itu tuh. Jadi impian, kalau kita nggak punya impian ya susah juga. Kayak kita sekarang nih mau ke Bandung misalkan gitu, mau ke Bandung kita nggak punya tujuan nih, nah, tahu-tahu kita misalkan nyampainya di Merak gitu kan. Jadi kita harus ada target sih ya. Harus ada target gitu. Misalkan kalau saya nih zaman dulu nih waktu SMA tuh saya bikin dream book, saya tulis nih saya mau umroh tanggal berapa, tahun berapa, padahal saya nggak punya apa-apa waktu itu. Saya cuma punya impian doang gitu kan. Saya mau umroh, ini waktu itu saya masih ingat banget, saya mau beli Honda Jazz 2 tahun lagi kata saya gitu kan. Itu waktu SMA loh. Emang kata teman-teman saya sih, wah orang gila lu katanya gitu, orang gila. Tapi emang kenyataan itu gitu, walaupun memang nggak kesampaian lah 2 tahun itu, tapi kesampaian juga gitu kan. Akhirnya kesampaian juga kayak gitu. Kayak gitu sih Mas Alvin, harus punya impian kita. Jadi jangan terlalu terlalu apa ya, terlalu banyak ikut-ikutan Mas Alvin. Kalau saya ngomongnya kayak gitu sih, jangan ikut-ikutan. Kita harus punya beda sendiri gitu. Karena nih yang Bos Syah Maulana Iksan pun beda ini sendiri nih. Waktu dari kampus ini nih, yang beda ini nih Syah Maulana Iksan, satu lagi master di atas master Rizky Agung, sama 3 nih, ini 3 orang sama saya nih. Jadi 3 orang ini beda pemikirannya sama yang lain gitu. Tapi kuliah tetap kuliah, tapi di sisi kuliah itu dia mikirin juga yang lain gitu. Kayak Bos Syah Maulana Iksan ini, kalau dulu saya ingat jualan pulsa, jualan kaos, jualan apa gitu. Jadi pemikiran beda gitu. Jadi
harus agak-agak nyeleneh. Kalau kita pengen tampil beda ya harus nyeleneh gitu. Kalau misalkan nih Mas Alvin nih sekarang gitu kan, wah ada minat juga di bisnis, pasti kelihatan nih. Coba deh, sekarang ini kan yang semester terakhir, pasti nih nanti yang ibaratnya yang duluan ini pasti kelihatan nih nanti yang jadi suka-suka bisnis gitu. Ini kayak contoh-contohnya kayak Bang Maulana ini nih, dulu kan beda sendiri nih ya. Bos Maulana, Bos Rizky Agung ini beda. Gitu. Ini juga ini sama nih Bu Ade nih, Mas Alvin juga udah beda nih, tanda-tanda nih nanti mesti dipanggil ini nih, suruh ngisi nih. Waduh, depan Insya Allah Bang. Alvin. Insya Allah Bang, difokusin dulu Bang. Harapan saya mah minimal punya 1 toko dulu Bang. Minimal itu dulu tuh. Insya Allah deh, bisa ngobrol-ngobrol deh buat next-nya gimana, makanya sering-sering gini biar ada kenalan-kenalan gitu Bang. Iya. Benar-benar. Kalau bisa gini Bu Ade, kalau misalkan bisa maksudnya di halo Bu Ade? Iya, halo. Iya, saya. Halo. Ada ya. Bang, suaranya Bang ada ya? Halo, suara saya terdengar nggak ya? Ada Bu, ada. Ada. Halo Bu? Iya, halo Sandi. Jelas nggak suaranya Bu? Jelas. Suara saya jelas? Jelas, suara. Ya, oke. Ya, gimana Sandi? Kalau bisa nih Bu, kalau bisa maksudnya kalau di kampus itu diadain apa ya Bu? Diadain kayak komunitas kewirausahaan gitu. Nah di situ itu ada bukan hanya temu antara mahasiswa gitu, tapi komunitas itu ada alumni juga gitu yang udah hobi bisnis nih gitu, yang udah punya bisnis. Nah dimasukin nih di satu wadah di di komunitas alumni dan mahasiswa Akatel misalkan untuk kewirausahaan gitu. Jadi situ juga kan nanti kan kita di satu sisi kita bisa berbagi ilmu, sharing sama adik-adik kalau lebih besar lagi kan gitu. Oh ya, bagus banget Sandi masukannya ya. Nanti kita sampaikan, Alvin juga bisa bantu sampaikan ke kemahasiswaan ya. Kebetulan ini bidangnya kan di kemahasiswaan nih. Alvin sebagai ketua senat menyampaikan ke kemahasiswaan, dan saya juga nanti menyampaikan ke manajemen. Bagus sekali, terima kasih Sandi masukannya. Ya, berikutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing lagi, pertanyaan lagi. Waduh. Halo semua nih. Oh iya, tadi saya menambahkan dari Kang Sandi ya, bahwa untuk Alvin tuh harus ada mentor. Betul Alvin, sebenarnya sekarang kan kalau untuk bisnis home entrepreneur gini kayaknya ada kelompok-kelompoknya deh. Kalau yang saya tahu nih di kelompok Bogor Berdaya gitu. Itu dari pengusaha-pengusaha rumahan gitu ya. Ada kelompoknya dan mereka suka bikin tutorial atau mentor-mentor begitu, mulai dari cara packing sampai sertifikat halal sampai sertifikat merek gitu, itu diajarin sama mereka, sampai keuangan juga gitu. Mungkin di Tangerang juga ada Fit. Ini ya informasi aja gitu. Kemarin juga yang Bang Rizky yang minggu lalu tuh saya sempat undang juga ke KBB, kelompok Bogor Berdaya gitu. Itu Bu, iya makanya dia juga kalau di rumah ya jatuhnya ya benar-benar udah berapa tahun ya, 13 tahun itu ya begitu-begitu aja gitu kan ya. Jadi lingkupnya situ-situ aja ya, saya cuma bisa bantu ngobrol-ngobrol aja sama orang-orang atau gimana, saya share ke orang tua lewat apa kan segala macam, paling gitu aja. Belum pernah Bu kayak gitu ikut-ikut begituan. Ya betul, harus ada mentor yang mengarahkan dengan caranya yang seperti apa gitu ya. Oke, mungkin lanjut lagi ke teman-teman mahasiswa, alumni, ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya ini Sihan. Ya, silakan Sihan. Angkatan 16 juga ini Sihan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihan, sama dari Angkatan 16 seperti Bang Alvin. Jadi begini Bang Sandi, mohon izin. Tadi kan Bang Sandi sudah cerita, terus Alvin juga sama ya. Keluarga dari background-nya itu dari kecil sudah dididik bisa jualan atau mungkin berbisnis lah, dari kecil sudah dididik. Nah kalau saya di sini posisinya kebalikannya nih Bang. Saya nggak ada background bisnis, orang tua juga nggak ada. Sampai sekarang juga saya belum
belum pernah ada didikan gitu bisa jualan, berbisnis gitu, enggak, itu enggak ada. Nah, tapi saya pengen gitu, ada rasa pengen usaha gitu. Nah, itu gimana nih, Bang, caranya gimana ya? Menghilangkan rasa nggak percaya diri, insecure gitu, Bang, terhadap pengen kita tuh pengen maju jualan itu berbisnis, cuman kita rada nggak percaya diri karena itu tadi nggak ada background bisnis dari keluarga. Seperti itu, Bang. Itu mewakili pertanyaan saya sebenarnya, Sihan. Silakan, Kang. Ya, Mas Sihan ya. Iya. Ya, Mas gini Mas, kalau saya sih gini ya, kalau misal karena saya kan kalau dulu kan memang ibu saya itu mundar-mandir Sukabumi Jakarta gitu, bawain sayur lah ibaratnya. Mama emang udah hobi usaha karena kepaksa juga karena keadaan waktu itu gitu, karena kita buat cari makan. Ini kalau Mas Ihan ini kan backgroundnya maksudnya nggak dididik buat usaha gitu, tapi ada niatan pengen bisnis lah ibaratnya. Nah kalau seperti itu, kalau saran saya sih Mas Ihan ini gabung komunitas aja. Gabung komunitas, karena Mas Ihan ini berarti kalau seperti itu berarti lingkungan Mas Ihan berarti bukan orang-orang yang sepemikiran sama Mas Ihan, betul nggak? Jadi ya, kebanyakan nggak sepemikiran, jadi harus gabung komunitas. Nah, nanti di komunitas itu yang bisa ngarahin nih gitu, yang bisa ngarahin. Jadi kayak ibaratnya itu yang tadi saya bilang itu, jadi kayak yang supir itu kalau kita mau belajar nyetir kan ada yang belajarin nyetirnya lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kita harus ikut seperti itu gitu. Atau juga kalau misalkan mau juga misalkan belum ada nih, mungkin bisa cari juga tutorial di YouTube seperti itu gimana gitu. Nah terus kalau misalkan sekarang kan ada nih ya orang yang pengen usaha tapi bingung usahanya apa gitu. Yeah. Nah itu kalau menurut saya ini sekarang ini agak gampang dibandingkan dulu gitu. Kalau dulu rada-rada susah. Kalau sekarang kayak gini, kalau saya ngakalinnya kayak gini. Tinggal buka aja aplikasi, misalkan itu aplikasi Shopee lah taruh. Nah di aplikasi Shopee kan itu kan ada fitur terlaris misalkan, fitur terlaris. Nah di situ itu yang terlaris itu yang perharinya itu udah ratusan atau ribuan terjual perharinya. Nah nanti dicari di situ misalkan 10 besar nih, 10 besar yang terlaris. Nah itu udah diambil salah satu, terus kita cari nih, kira-kira nih pabrik ini di mana ya, kira-kira cara bikin ini gimana ya gitu. Misalkan taruhlah ada ini barang A misalkan gitu ya. Ini barang A misalkan gitu. Nah, itu si barang A itu ternyata kan kita kan browsing nih, ternyata diproduksi oleh PT A gitu misalkan. Nah, nanti kita itu tinggal menghubungin kan, kita cari di Google nih PT A gitu apa nih. Nah, kita kan ada kontaknya nih. Nah, langsung kita hubungin, Pak, ini produk ini harganya berapa Pak ya gitu kan. Nanti kalau misalkan dia bilang harganya 1.000 nih. Nah, ternyata dia harga yang ada di Shopee itu misalkan harganya misalkan 800. Wah, berarti kita harganya misalkan 1.500 misalkan gitu. Berarti kita masih bisa jual kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi kalau misalkan ada keinginan dari sendiri itu sih menurut saya itu keren juga sih Mas Ihan gitu. Yeah. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Mas Ihan mau nih, nanti itu kan Bu Ade juga ada kan tuh komunitas-komunitas, ikut aja gabung gitu kayak gitu. Ikut juga, atau misalkan yang Bang Syamolana Iksan nih, ini juga ada komunitas, saya juga ada komunitas. Nanti bisa kok hubungin kita nih pengen gabung. Jadi nanti kita kumpul nih sama orang-orang yang satu pemikiran sama kita gitu. Jadi kalau Mas Ihan sekarang ini pengen bisnis ini, tapi di lingkungan kita ini teman kita itu nggak ada yang pikirannya pengen bisnis juga gitu, itu nggak bakalan nyampe sih kayak gitu. Jadi nantinya yang kayak tadi Mas Alvin itu, jadi kayak kok kayak gini-gini aja ya, kok kayak jalan di tempat aja gitu, kayaknya sih seperti itu gitu. Siap Bang, makasih Bang. Ya siap Mas Yan. Terima kasih Mas Sandi. Berikutnya mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Ayo silahkan. Adit kayaknya nih mau nanya nih. Di-mute dulu, Dit. Di-unmute dulu, Adit. Ya, Bu. Mau nanya, Dit? Silahkan.
Saya belakangan. Tadi lagi ngasih remet saya, Bu. Oh, gitu. Yang lain mungkin nih ada Mbak Dea, Leta, ayo. Bos Maulana ini kerjaan kita ya remit ya. Remet terus. Tapi tetap semangat. Iya, di satu lagi ya Allah. Semangatin, gue juga lagi remetin. Aduh. Ayo, yang lain. Silakan. Kalau ada yang masih penasaran dengan jurus-jurusnya Kang Sandi ini untuk membangun bisnisnya. Masih Ya, banyak sebenarnya ini pasti yang masih tersimpan nih Kang Sandi. Kalau misalkan ada yang mau main ke sini boleh juga. Nanti saya ini deh, ada yang di sini ada yang minat bisnis di e-commerce nggak? Maksudnya ada yang kayak kita jualan online lah, ibaratnya di Shopee, Tokopedia, Lazada. Nanti boleh kalau misalkan mau main-main ke sini gitu. Nanti kita sharing-sharing lah gitu. Saya dong bos mau belajar main. Ah kalau itu mah udah maskotnya, saya nggak mau itu mah. Bu, saya mana ini kalau gitu, Bu? Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma mau nanya, kan sekarang udah mulai masuk ke industri global 4.0 atau bahkan mau ke 5.0 ya. Kan kita juga mengelola data itu juga penting ya, terutama untuk para pembisnis gitu kan. Kalau untuk yang kayak abang-abang sekarang ini yang udah mulai bisnisnya gitu, itu mengelola data dalam arti data pelanggan ya, data ini tuh sendiri atau udah diolahin semua orang lain gitu. Dan biasanya ada data-data apa saja yang penting bagi abang-abang ini buat bisnis, buat ngelihat kayak oh bisnis gue naik nih, oh bisnis gue turun nih gitu. Makasih. Ya, Bu Ade langsung dijawab aja apa gimana nih? Langsung jawab, silakan. Ya, Mas Aditya ya. Yeah. Ya, Mas Aditya, gini sih kalau saya sekarang memang ya sih, kalau sekarang ini kita orderan ini bukan hanya dari Indonesia gitu. Kita sekarang ini udah ada dari Singapura, udah ada dari Malaysia, tapi hanya 2 negara itu dulu, Singapura sama Malaysia gitu. Nah, terus kelolaannya gimana ya? Kalau sekarang sih saya udah nggak bisa kelola sendiri gitu, karena kita nih, kalau saya sih ambil logikanya kayak gini nih, kita pengen punya mobil 6. Nah, mungkinlah kita bawa 6-6-nya sekaligus kan gitu kan. Berarti kita harus punya supir juga, gitu kan, 5 lah minimal. Yang 6-nya, yang ke-1-nya kita yang bawa, kayak gitu sih kita. Jadi untuk sekarang ini kita udah punya tim. Jadi kita nggak kerja sendiri gitu. Jadi udah ada yang bagian pack udah ada, admin udah ada, CS udah ada, gitu, kurir udah ada. Jadi udah ada sistemnya gitu. Jadi kita palingan yang kontrol aja gitu. Kayak gitu sih Mas Aditya. Ya, makasih. Terima kasih. Jadi memang perlu tim juga ya, tidak boleh juga kerja sendiri gitu ya. Ya, hitung-hitung bagi-bagi rezeki juga ya. Ya, mungkin yang lain silahkan. Ya, di sini dari tim Akatel sudah ada Mas Ilham juga, ada Pak Ade, dosen Akatel, ada Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Ade sudah join juga, baru selesai seminar. Saya mau ikut nanya mungkin Mbak Ade nih. Silahkan Pak. Ya, jangan ditanya bahasa pemrograman ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumbernya ini adalah Kang Sandi Priyatna ya, kemudian ada siapa nih, Bang Syah Maulana Ihsan, kemudian Bu Ade, terima kasih Pak Yusuf, Mas Ilham, Pak Ilham dan rekan-rekan mahasiswa ya. Saya tadi terlambat ya karena mendampingin mahasiswa seminar proposal Bu Ade, tapi terus terang sih kalau ada yang ngebawainnya mahasiswa Akatel tentang apa tuh jadi pengusaha, itu sebenarnya saya selalu ingin masuk lebih awal gitu sebenarnya Mas Ilham, karena sebenarnya menurut saya menarik karena jiwa pedagang itu memang saya sedikit sharing ya Bang Sandi dan Bang Maulana ya,
Dulu kami ada 3 sohib ya, seangkatan satu kamar bertiga itu ya. 2 orang ini adalah saya dan kawan itu kebetulan kerja di ya industri seperti itu ya. Nah, satu kawan kita ini dulu adalah sekarang orang Bandung gitu. Dia ingin jadi wirausaha itu. Tapi ternyata ketika kita sama-sama menikah, ya secara katakanlah ekonomi dia punya karyawan sekarang, udah haji plus juga, udah umroh berkali-kali. Jadi ya saya lihat itu memang itu mungkin keberkahan pedagang ya. Makanya ketika ada masih akatel nih dengan serius dari Bu Ade, sebenarnya itu saya selalu ingin dari awal. Cuma saya yang tadi tidak menyimak dari awal, cuma nih Pak Yusuf udah nge-record dari awal, kayaknya terima kasih Pak Yusuf. Jadi biasanya nanti saya sebelum tidur itu sambil buka, sambil mendengarkan para inspirator ini luar biasa. Jadi Bang Sandi mungkin ya panggilnya ya. Saya tadi begitu masuk kedengaran ada, kalau bisa ada saran untuk Waalaikumsalam. Untuk komunitas ini sebenarnya Bu Ade kalau bisa nih kita follow up nih. Jadi begini Bang Sandi, Bang Maulana, jadi sedikit menyampaikan info. Kebetulan saya di unit LPPM. Jadi ternyata salah satu pemeringkatan perguruan tinggi yang baik itu adalah bukan hanya dari sisi pendidikannya, penelitiannya, tapi sekarang cara kewirausahaannya. Jadi saya lagi mengisi data inovasi, mudah-mudahan kami Akatel bisa turun ke 50 besar ke bawah. Jadi tadinya dari 60 itu ternyata itu ditanyakan ada nggak inkubator yang didirikan di Akademi Telkom, misalkan ditunjuk LPPM, menunjuk nih ada nggak pembimbingnya. Nah kemarin nih kepala BAK-nya, kabarnya Bu Nadia itu ngomong, Pak ini kira-kira siapa ya, apakah dari webinar bisa nggak? Saya jadi iya betul, kenapa kita tidak minta bantuan abang-abang yang sudah sukses tuh untuk menjadi mentor. Nanti inkubatornya mungkin legalitasnya kita minta Pak Direktur, Pak Indra tolong dibuatkan nih SK legalnya. Jadi itu ternyata ada sekitar 5 poin Bu Ade, itu sama dengan inovasi. Inovasi itu di penelitian misalkan dosennya udah publikasi ini, ada insentif enggak, itu jadi kita sebenarnya luar biasa. Jadi apalagi mungkin sedikit info ya buat Bang Sandi, itu kan kita insya Allah 1 tahun menuju IT Telkom Jakarta, itu moto kita itu adalah CDA. CDA itu Creative Industry, Digital Economy and Entrepreneurship. Jadi semuanya kewirausahaan itu untuk Jakarta, industri kreatif. Jadi Jakarta itu memang harus pakarnya penguasa, kalau pakarnya pengusaha itu ya. Kalau misalkan Surabaya tagline-nya adalah maritim karena dekat laut. Kemudian di Purwokerto itu tagline-nya adalah agriculture. Tell you memang udah duluan, jadi dia udah dari tingkat internasional ya. Nah ini sangat menarik sekali. Memang menjadi pengusaha itu impian saya juga Bu Ade yang belum terlaksana ini. Jadi cara seperti yang Alvin sampaikan, sebenarnya saya dari SD udah jualan juga, itu jualan permen Bu. Jadi cuma ketika kuliah itu kok, ketika saya dapat, alhamdulillah qadarullah dapat beasiswa S2 di ITB, kok minat saya wirausaha itu turun. Ini yang membuat saya kurang. Padahal ibu saya di kampung masih berjualan, walaupun hanya warung gitu ya. Beliau dulu pensiun, jadi masih ini saya berpikir itu. Makanya ketika saya nulis buku itu ada beberapa, alhamdulillah saya buat akun sebenarnya. Jadi sedikit share aja, ini buku ini ada di Shopee atau Tokopedia. Terus yang jualnya orang ini sebenarnya itu sedikit sharing aja. Ya highlight pertama tadi, mohon mungkin kedepannya nih Kang Sandi, Bang Maulana atau yang lain kemarin siapa Bu Ade ya, Mas Rizky ya. Itu kalau bisa jadi mentor untuk adik-adik Akatel, apalagi tadi misalkan ada dari alumni Akatel katakanlah yang mau jadi pengusaha. Itu adalah mungkin nanti perlu kita sediakan wadah inkubatornya, cuma memang harus dari yang tutor yang excellent itu. Itu bukan pertanyaan, saya kira sharing saja nih. Saya senang sebenarnya Bu Ade, cuma sayang tiap bergabung dengan Juragan Series ini ada event yang bentrok, mohon maaf nih, tapi saya selalu menyimak nanti dari cloud untuk record. Terima kasih Bu Ade dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Ya, insya Allah nanti masukan dari Kang Sandi tentang komunitas kewirausahaan di Akatel sudah direspon positif ya oleh Kepala Bagian LPPM. Insya Allah nanti kita akan mulai running ya. Iya, terima kasih Pak Ade untuk sharingnya. Ya, Kang Sandi mungkin boleh mau menanggapi? Iya,
setuju banget ya Pak Ade, itu tadi yang saya pengen itu gitu. Jadi kita ini apa ya? Saya tuh pengen gitu apa ya? Banyaklah alumni Akademi Telkom itu yang nggak hanya kita kerja di industri telekomunikasi gitu, kita juga banyak nih pengusahanya gitu. Dan kita juga penting kok kita kuliah di Telkom juga. Jadi kita kalau misalkan bisnis tapi kita gaptek juga percuma juga gitu kan. Jadi apa yang di Telkom ini dan kita dapat di Telkom ini berguna juga kok nanti gitu di dunia bisnis gitu kayak gitu. Jadi saya setuju banget sih gitu. Nanti kalau misalkan sampai ada wadah kayak gitu, jadi saya juga nih nanti jadi bisa nih tukar sharing-sharing gitu sama teman-teman alumni, abang-abang alumni yang nanti datang gitu, kita sharing-sharing. Dan efeknya nantinya ujung-ujungnya makin banyak minat calon mahasiswa baru ke Akademi Telkom Jakarta, karena mungkin ini ada komunitas ininya, bisnis nih banyak, ternyata alumninya ini yang punya pabrik ini gitu. Itu sih keren sih menurut saya kayak gitu, Mbak Ade. Amin. Ya, saya suka banget tadi dengan statement penting kok kuliah di Akademi Telkom gitu ya untuk bisnis. Jadi tidak melulu Akademi Telkom itu harus kerja gitu, harus kerja. Betul. Ya, jadi bisnismen juga oke ya, kenal sama teknologinya begitu ya. Harus, Mbak Ade ya. Betul, mungkin juga belajar dari cara pola pikirnya juga begitu ya, Kang Sandi ya. Betul. Oke, berikutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing lagi atau pertanyaan, silahkan. Bebas kok mau bertanya apa. Ini kan sharing session ya judulnya ya. Ada teman yang lain? Di sini ada teman-teman mahasiswa yang belum muncul nih, ada Dealeta, ada Sano, ada Epa ini alumni, Diki Agusti Wijaya mahasiswa ya? Iya. Ilham, Herlangga, kemudian ada Linggar ini alumni, Dimas Prabowo, kemudian ada Yuda. Silakan ayo Mas dan Mbak boleh bertanya apa saja. Mas Ilham mungkin mau nanya juga Mas Ilham? Disimpan Bu, sebentar Bu, disimpan dulu. Oh iya, sip. Yang lain silakan. Ayo, yang mau nanya lagi. Alvin mau nanya lagi kayaknya nih, dia udah gregetan mau nanya. Silakan. Belum Bu. Oh, belum. Ya, yang lain? Oh ya. Dik. Ini dikir Sandi. Pancing nih. Kang Sandi itu pabrik memang pabrik sendiri ya, bikin sendiri gitu souvenirnya atau gimana ya? Iya, betul, Mbak Ade. Jadi pas kejadian si supplier kita putuskan untuk jualan online juga, nah itu kan otomatis kan kita perang harga sama mereka di satu tempat gitu. Nah kata saya, wah nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya saya beli mesin itu, saya sendiri itu waktu itu beli mesin sendiri karena takut kata saya kalau join nama siapa ini gitu kan, kadang-kadang temen nggak mau juga gitu karena bukan nilai yang kecil waktu itu gitu. Akhirnya saya beli mesinnya, saya beli cetakannya, dan sekarang ya jalan gitu, alhamdulillah mesinnya. Bu, saya mau nanya dong Bu, lagi. Bang, Abang lulusan tahun berapa sebelumnya Bang? Saya angkatan 8. Tahun berapa ya? Ini barengan sama Syah Maulana Isan. Tahun 2009. Masuk Lulus 2012. Lulus 2011. Kalau nggak salah 2011-an ya. 2012 Bu. Iya. 2012. Ya. Oke, 2012. Gini Bang, saya mau nanya. Kan kalau 2012 mungkin dalam arti bukan teknologi, tapi kayak pengolahan datanya masih belum semahir sekarang. Dalam arti itu orang-orang tuh belum mengerti sama sekali gitu kadang-kadang. Kalau waktu zaman itu mungkin dulu. Cuman kalau menurut saya, sebagai lulusan Akademi Telkom gitu, dan sekarang Abang sebagai pengusaha, Abang punya benefit sendiri nggak sih, kayak oh ya gue lebih mahir nih soal ngolah data karena gue lulusan Telkom atau gimana gitu Bang? Ada benefit tersendiri nggak ketika Abang udah lulus dari Akademi Telkom, terus Abang jadi pengusaha juga gitu kan? Gue jadi double nih, saya udah ikut teknologi iya, ikut ke bisnis juga iya gitu. Ada nggak sih Bang, bisa dijabarin nggak kira-kira? Jadi kayak buat penyemangat aja gitu buat mahasiswa lainnya. Ada sih ya, kayak contoh kalau misalkan kita kayak gini, kalau misalkan nih saya nih taruhlah kemarin saya nggak kuliah lah di Akatel gitu, saya tuh nggak ngerti lah apa sih namanya
kayak apa ya, waktu kemarin tuh website kayak gitu website itu saya benar-benar kurang paham waktu itu gitu. Jadi pas pas waktu sebelum ada e-commerce ini kan zaman-zamannya website gitu. Nah itu dulu juga saya tuh ada join juga tuh sama Bos Syah Maulana Iksan nih. Ini jagonya website juga nih Bos Syah Maulana Iksan ini nih. Nah itu saya dulu join juga nih sama Bos Syah Maulana Iksan gitu. Jadi kalau sekarang nggak ini ya, kita nggak punya web pun kita bisa lah gitu kan. Kalau dulu kan diajarin tuh ada tuh bikin web gitu di kampus gitu kan. Nah kalau sekarang kita udah ada wadahnya sendiri gitu lah, e-commerce itu gitu. Tapi yang selain itu sih kita relasi kayak gitu ya, relasi kita teman-teman alumni gitu. Jadi yang kita bikin percaya diri itu Akatel itu alumni gitu. Karena alumni Akatel itu bukan main lah, coba tanya ke senior ya. Hampir 100% kerja semua itu. Malah dari dari semester akhir itu mereka udah ditungguin sama perusahaan kayak gitu. Jadi banyak sih sebenarnya keterkaitannya gitu. Kalau beda lah kita sama kita keluar SMA kita langsung terjun langsung gitu. Beda lah hasilnya. Oke Bang, makasih Bang ya. Oke, setuju dengan Kang Sandi ya. Memang dari mungkin mohon maaf yang membedakan itu tadi ya pola pikirnya gitu ya. Dan saya setuju gitu, tadi kuliah di Akatel kok bisa jadi bisnis ya, penting juga gitu, kuliah itu ya satu yang penting juga gitu untuk wawasan kita juga gitu. Nah itu. Nah dan alumni Akatel tidak melulu jadi kerja di industri telekomunikasi gitu. Banyak juga kok yang kerja di telekomunikasi, kemudian akhirnya beralih profesi jadi bisnis gitu. Sekalipun ada angkatan 1 itu dia sudah pulang ke luar negeri malah kembali ke Indonesia untuk bisnis gitu, untuk bisnis kuliner gitu. Ya saya sedang mencoba hubungi supaya nanti bisa masuk juga di Juragan Series ini. Ya alhamdulillah ya banyak banget gitu inputan dari para alumni ini yang sudah hadir di sini gitu ya. Oke, lanjut lagi. Mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya. Silahkan, feel free ya mau nanya apa. Mungkin mau nanya modal pertama berapa sih kalau untuk bisnis, seperti itu. Silahkan. Ayo yang lain. Jangan malu-malu ya, silahkan loh, bebas. Ini kan kakak kelas kita, kakaknya kalian. Bagaimana? Tidak ada lagi ya pertanyaan? Mungkin salah satu ini Bu Ade ya, salah satu kebanggaan kalau jadi pengusaha itu adalah menurut guru saya itu, kebetulan beliau juga Ustadz itu ya, itu adalah kita bisa menggaji orang gitu ya. Jadi Kang Sandi ini bermanfaat untuk orang lain Mas Maulana, tapi kalau kita bekerja di perusahaan, BUMN atau katakanlah usaha saya itu dulu mau jadi PNS Bu. Ya, kalau saya PNS dikasih pemerintah. Nah kebetulan bukan nggak mau di itu sebenarnya, tapi ketika ini saya ngerasain banget katanya ketika saya punya karyawan nih seneng banget pas dia bisa menafkahi keluarganya dari kita. Itu sebenarnya Bu Ade yang saya kadang berpikir mungkin di usia 40 tahun ini nih udah telat nih jadi pengusaha. Tapi istri saya selalu bilang gitu, kayaknya kita kalau udah dari sini menyebut lagi yuk bikin lagi ya, katanya kita usaha. Betul juga, makanya ketika ada event-event ini sebenarnya saya selalu tertarik ya, cuma memang tadi ini mungkin begitu ya Kang Sandi ya, salah satu kebahagiaannya bisa menafkahi orang gitu ya. Kalau misalkan kita kan kerja ya hasil kerja sendiri, kadang ya untuk istri aja gitu. Mungkin gitu ya. Nggak tahu nih pandangan para pengusaha gimana nih. Iya, silakan dari Kang Sandi dulu. Setuju ya membantu orang tadi juga. Silakan Kang. Iya, Bu Ade benar, setuju Bu Ade, karena itu tuh kepuasan tersendiri Bu Ade. Jadi wah itu nggak ternilai banget lah gitu, nggak ternilai itu ketika mereka nerima gaji gitu, terus mereka kasih ke keluarganya gitu. Nah itu suatu kepuasan lah buat kita gitu.
buat saya lah khususnya gitu. Terus juga apa sih namanya, apa tuh saya jadi lupa tuh ngomong. Apa ya intinya, apa jadi lupa ya. Nah, jadi pokoknya intinya gitu sih, kepuasan sendiri gitu. Terus juga kita kan Allah kan ngasih rezeki ke kita kan sesuai apa yang kita butuhin lah ibaratnya. Nah ini karena kalau sekarang kita banyak karyawan, kita dikasih rezekinya lebih karena kita juga bebannya lebih. Nah Allah kalau ngasih kan nggak sedikit gitu kan. Nah ada lebihnya lah buat kita dilebihin kayak gitu. Enaklah kita sekarang jadi banyak yang ngedoain gitu kan. Mudah-mudahan nih digampangin milik rezekinya nih, misalnya kata karyawan ngedoa gitu kan. Nah kan gitu kan, Allah kan nggak mungkin langsung tiba-tiba turunin uang 1 karung dari langit di depan kepala kan. Pastilah lewat si bosnya itulah gitu. Nah si bosnya nanti dikasih uang lebih, nah baru nih ini nih kamu nih naik gaji atau nih bonus buat kamu, nah misalkan seperti itu Bu. Iya, setuju. Tadi juga Kang Sandi sempat menyatakan statement ya, membantu ibu-ibu ya di daerah mana itu, Sepatan itu ya, memberikan peluang juga kepada, betul ya, alhamdulillah. Nah mungkin kalau sebentar, ada yang mau bertanya lagi nggak dari teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni? Kalau enggak mungkin saya coba tanya Kang Sandi, untuk treatment karyawan itu seperti apa sih kira-kiranya? Itu kan saya bertanya apakah karyawannya selalu lurus-lurus aja gitu ya, atau bagaimana supaya karyawannya lurus-lurus aja, atau ya jujur lah intinya seperti itu. Boleh sharing Kang Sandi? Aduh. Kalau karyawan itu kayak kita kayak ngerawat anak Bu, kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi anak itu kan jadi banyak karakternya gitu. Ada yang seneng oh kamu ini bagus nah, kamu pinter gitu. Dia puji-puji, ayo nanti kalau kamu pinter, kamu nanti dikasih permen ya, misalkan gitu, dibeliin permen. Ada juga yang bandel misalkan gitu. Yang bandel ini udah nggak bisa diapa-apain, pokoknya kalau nggak dipukul ibaratnya dia nggak mau nurut lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kita ini kasih perlakuan ke karyawan juga beda-beda gitu, sesuai sama sama kepribadian mereka gitu. Ada yang senangnya dilembutin, ada yang emang harusnya gitu disuruh-suruh kayak gitu sih Bu. Sama dikasih, palingan kita kasih motivasi, kadang kita berapa hari sekali kita ngobrol bareng gitu, misalkan ini ada kendala apa nih kerjaan gitu kan, sambil kita makan lah gitu, kendala apa kerjaan gitu, kalau misalnya kita cari jalan keluarnya bareng-bareng, seperti itu sih Bu. Oke. Jadi ini ya, pendekatannya juga beda-beda gitu ya setiap karyawan ya. Sip. Iya betul. Ya baik, masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin kalau dari mahasiswa, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 3 ya. Dari teman-teman silakan, para audiens, ada yang ingin bertanya lagi? Saya berikan satu kesempatan terakhir. Tidak ada. Insya Allah mereka sudah puas, sudah clear dengan apa yang disampaikan Kang Sandi ini. Sudah, insya Allah mudah-mudahan juga sudah bisa memotivasi teman-teman semua untuk menjadi entrepreneur ya. Amin. Entrepreneur sukses seperti Kang Sandi ini. Oke, berikutnya mungkin sebelum kita foto bersama, untuk giveaway ini Mas Ilham, gimana Mas Ilham mekanismenya? Ya Bu, informasi apa nih yang dibutuhkan kira-kira? Nah, tadi Mas Ilham nunjukin kardus itu ngapain? Buat apa? Oh, iya. Buat saya kah? Atau buat siapa? Semuanya Bu, kalau ada banyak saya mau kasih semuanya nih sebenarnya. Nah, baik lagi sama Bang Sandi. Bang, kira-kira produknya apa aja sih Bang? Kalau yang sekarang ready barangnya apa aja Bang? Kalau sekarang kita produk, saya kan jual oleh-oleh haji masuk pada pernikahan ya, mungkin sekitar 1000-an ada kayaknya produknya. Baik.
Ya nanti secepatnya Bang, mudah-mudahan saya bisa pesan juga ya Bang. Souvenir nikah. Oh gitu. Alhamdulillah Bang Ilham. Amin. Saya udah nebak. Baik. Nah, kan kondisinya lagi tidak menentu seperti saat ini ya Bang ya, terutama di kondisi pernikahan juga sedang ditunda ya, dalam artian ya penyelenggarannya tidak yang membutuhkan selebrasi yang mewah dan butuh macam segala macam gitu. Nah itu selama pandemi ini dialihkan kemana Bang kira-kira? Gimana? Ya selama pandemi ini usahanya dilarikan kemana atau masih tetap produksi kah atau memang ya show must go on gitu aja gitu? Oh enggak lah, kita Bang Ilham kita nggak menyerah dengan keadaan kita down udah gitu kan, kita krisis ya, nggak seperti itu sih. Tadi yang tadi udah dijelasin mas saya, jadi saya jual apa yang kira-kira orang masih harus beli gitu. Nah itu saya ngakalinnya, saya jual bahan-bahan pokok gitu, kayak yang tadi saya bilang itu saya ada jual kentang gitu, ada sayur mayur, seperti itu sih saya jualnya. Baik. Karena kita mikirin juga lah gitu kan, karyawan gimana gitu, seperti itu sih. Oke, baik. Nah ini juga gini Bang, kesempatannya kan momentumnya ya ini ya, kita sekalian hari ini untuk sekalian bagi-bagi gitu loh, bagi-bagi hadiah. Jadi utamanya memang cuma ada 1 VR box, tapi masih ada 2 voucher untuk penanya terbaik hari ini. Bang Sandi bisa nentuin tadi siapa aja punya pertanyaan yang bagus, bisa ditentukan saja. Oh. Waduh, Bu Ade aja mungkin yang nentukan, Bu Ade. Aduh, jangan. Kalau saya nanti ini, jangan. Silakan Bang, apa pilih aja Bang. Tadi yang sudah aktif buat bertanya, kita berikan apresiasi. Ini sebagai langkah awal juga kalau reward segala macam itu akan menjadi motivasi tersendiri ya buat jangka panjang. Mungkin gini Kang Sandi, tadi kan yang bertanya ada Alvin, ada Adit, ada Sihan, ada Pak Ade juga, ada Samolana juga, ada saya juga. Ini yang nggak boleh itu saya, Samolana, sama Pak Ade gitu. Itu 3 orang itu. Kita hanya nimbrung aja Bu Ade. Iya, makanya kalau dikasih ke saya nanti, wah ini nih, ada ini nih gitu ya. Ikut seneng aja nih lihat alumni Patel, jadi seneng, makanya tadi excited banget ini. Ya, betul Pak. Silakan Kang Sandi. Ya, silakan Bang Sandi. Pilih berapa orang nih Bu Ade? 2 voucher pulsa, yang 1 hadiah utamanya ini. Berarti pilihnya 3 orang maksudnya? Ya, 3 orang. Dari 3 orang tadi siapa yang dapat voucher? Ada 2 orang dapat voucher dan 1 orang dapat hadiah utamanya, begitu. Aduh. Berdoa ya tiga-tiganya. Silakan. Yang baju putih deg-degan. Oke, ya. Aduh, ini sebenarnya pertanyaannya semua bagus semuanya ini pertanyaannya, dan saya juga bingung mau kasih kemana. Tapi ya wis deh, yang ini nih, yang atas nama Alvin Aditya. Dapat lagi, Min. Dapat apa itu? Dapat hadiah utama atau voucher? Voucher emang berapa, Bu? Vouchernya cuma ada 2 ya. Voucher pulsa kan, Mas ya? Siap, Bu. Harus Telkomsel ya, Bu? Alvin gocek pulsanya. Harus Telkomsel. Waduh, Telkomsel lagi. Jadi yang dapat hadiah utama siapa, San? Yang vouchernya Mas Alvin. Oke. Terus vouchernya 1 lagi kan 2 ya voucher ya? Ya, 2, vouchernya 2. Terus yang 1 lagi Mas Sihan. Oke. Yang utamanya Mas Aditya aja deh. Oke. Selamat. Iya, tukeran di belakang aja ya, Adit sama Alvin. Siap. Masuk. Tukar pernah motor.
Weh, jangan motor dong, itu istri pertama. Dia bisa diambil di kampus ya, nanti pas udah kondisi sudah kondusif bisa diambil di kampus nanti. Siapa? Kalian vouchernya tinggal chat ke saya aja. Sekarang juga boleh, nanti saya akan kirim langsung. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sebelum ditutup kita foto bersama dulu mungkin ya. Pak Yusuf mana ya? Pak Yusuf boleh foto bersama, dibuka semuanya videonya. Mohon diaktifkan videonya semuanya. Saya izin pakai foto ini, Bu Ade nih pakai laptop. Ini lagi kameranya rusak nih. Iya. Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Kampus sementara lagi di luar. Baik. Ada Sano, ada Eva, Mas Eva, Bang Eva, Bang Ilham, Bang Dimas, Bang Yuda, boleh diaktifkan videonya. Baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan jam 3:10 di waktu Indonesia bagian Bogor di tempat saya. Aduh. Dari Kang Sandi juga sudah banyak paparannya, menginspirasi banget ya. Tadi ceritanya, Masya Allah, dari SD, jualan tenteng es, kemudian sampai kuliah pun saya jadi saksi hidupnya Mas Sandi ini, jualan gula merah, kerudung, ke dosen masuk ya, ke ruang ini gitu. Masukan dari Bang Sandi ya, insya Allah bermanfaat sekali untuk teman-teman, untuk saya sendiri juga. Ternyata memang banyak yang harus kita siapkan untuk bisnis ini, termasuk utamanya adalah mental gitu ya, mental yang harus kita bangun juga gitu. Mental sebelum jadi pengusaha, mental setelah jadi pengusaha, termasuk harus bertanggung jawab juga terhadap teman-teman karyawan yang sudah berjuang bersama gitu, mungkin dengan dengan pengusaha itu membesarkan perusahaannya itu gitu ya. Baik, mungkin untuk Juragan Series kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Sandi atas waktunya, atas kesempatannya, atas paparannya yang sudah menginspirasi teman-teman di sini gitu ya. Insya Allah nanti kita minggu depan akan bertemu lagi dengan agenda yang sama, Juragan Series. Insya Allah pembicaranya, narasumbernya ada di sini, ada di hadir di sini Kang Sah Maulana Ihsan, bos konsultan gitu ya. Nah, terima kasih juga kepada tim kami dari Akademi Telkom, Mas Ilham, Pak Ade, Pak Yusuf, dan terima kasih pada para alumni, mahasiswa yang sudah hadir di kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.